banyak anak-anak tuh yang FOMO, banyak anak-anak tuh yang dikit-dikit tuh Iya, mental health kayak gitu kan. iya Ya kita betul. tuh ada bener loh. Bahkan dulu aku punya teman satu organisasi yang bener-bener dia keluar dari organisasinya karena mau penyakit Karena mental, nggak kuat karena gitu dan kan. lain sebagainya. Dan Mungkin kakak punya saran ini buat teman-teman karena sekarang kita juga masuk apa namanya masa-masa penerimaan ya? penerimaan OSIS. Oh Iya nih iya. OSIS baru nih buat adik-adik kelas 7 dan kelas 8 yang mau masuk OSIS. Mm-mm. Mungkin bisa didengerin nih saran-saran dari Kak Mazai tentang gimana sih apa ya yang perlu dilakukan saat kalian berorganisasi atau Mm-mm. apa sih hal penting yang perlu diperhatikan seperti itu. Oke, hari ini kalau semisal buat anak-anak OSIS nih ya, gitu. Menurutku hari ini yang paling penting adalah kalian harus belajar dan kalian harus siap kalau semisal hari ini kalian tuh didaulat menjadi pemimpin. Anak-anak OSIS tuh anak-anak terpilih menurutku. Betul-betul Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai Sobat Arsimbo, kembali lagi di On Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. Perkenalkan, nama aku Nafilza dari kelas 9G. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Boleh dong Kak, perkenalan. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Mazai, aku juga alumni SMP Lab UM. Dulu mantan Oke. ketua OSIS juga di tahun 2013 atau 14 mungkin ya. Oh, sudah lama Udah banget lama ya. juga soalnya. Dan kebetulan emang hari ini juga lagi aktif nih di organisasi di Universitas Brawijaya. Oke, jadi sekarang kita akan ngobrol sama Kak Mazai dan kita akan membahas nih seputar organisasi. Oke, Oke. jadi di sini saya udah nulis beberapa pertanyaan nih Kak. Kan di sini tadi Kak Mazai mention kalau Kak Mazai ini bergabung di organisasi di universitasnya ya. Kak Mazai sekarang kuliah di mana sih? Oke, kebetulan aku hari ini lagi kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan pemerintahan, jurusan baru nih sebenarnya, baru sekitar 10 tahun. Tapi alhamdulillah justru dari anak-anak ilmu pemerintahan ini yang banyak yang aktif di organisasi. Oh gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kebetulan aku lagi diamanahkan di Menteri Koordinator Diplomasi Jaringan Organisasi TMUB. Jadi kayak eksekutif mahasiswanya tapi tingkatan UNIF. Untuk akhirnya itu kita ngelola gimana akhirnya bisa ada jaringan-jaringan dari tingkatan BEM-BEM seluruh Indonesia. Hebat Gitu. banget ya. Berarti ini memang organisasi yang lumayan dibutuhkan juga ya Kak pengalamannya. Menurutku salah satu organisasi yang memang sekiranya paling valuable dan memang sekiranya hari ini tuh paling bermanfaat untuk anak-anak mahasiswa ya salah satu BEM kayak gitu kan. BEM, oke. Eksekutif mahasiswa kalau misalnya di Brawijaya kita sebutnya kayak gitu karena memang di sini kita banyak banget untuk akhirnya belajar bukan hanya ngomongin masalah program kerja ya. Tapi kalau misalnya kita hari ini ngomongin masalah jejaring itu bakal terbuka sangat-sangat lebar gitu dan itu yang memang ngebantu aku banget sih sampai dengan hari ini. Oke, siap. Di sini kita akan bertanya pertanyaan pertama nih. Apa sih motivasi kakak dalam bergabung di organisasi-organisasi seperti ini, seperti BEM yang barusan kakak mention? Oke, ini flashback sedikit berarti ya. Ya, boleh. Dulu zamanku masih maba angkatan tahun 2020 kita masih COVID waktu itu. Iya, bener. Waktu kita ngomongin COVID kita kan nggak tahu nih kita mau ngapain lagi kalau misalnya kita nggak organisasi. Dan dulu tuh maksudnya hari ini kita ke kampus itu kita nggak tahu di sana tuh nggak ada kegiatan apapun dan hari ini yang memang sekiranya organisasi-organisasi yang mau memperkenalkan dirinya dan mereka bisa adaptasi dengan zamannya akhirnya itu yang kita tertarik bikin kita semakin tertarik. Dulu bahkan zamanku mahasiswa baru nih itu kita ikut sampai dengan 2 atau 3 organisasi hanya ingin untuk akhirnya cari aktivitas saja. Tapi ternyata hari ini dengan cara-cara seperti itu yang akhirnya mendorong kita untuk akhirnya jauh lebih produktif, kita bisa akhirnya jauh lebih taat dan juga disiplin untuk akhirnya mengerjakan sesuatu. Ya kita awalnya adalah cari aktivitas dan kita akhirnya belajar sedikit tentang dunia-dunia kerja untuk ke depannya nanti. Kayak gitu sebenarnya. Jadi memang mencari aktivitas produktif ya kak ya. Betul. Oke, nah di sini kan tadi kakak mention kakak waktu itu masuk langsung 2-3 organisasi. Nah, waktu kakak masuk di organisasi itu, apa sih langkah awal yang kakak ambil? Mungkin bisa buat teman-teman juga yang mau masuk organisasi ya kak ya. Oke, mungkin kalau semisal di SMP ini kebanyakan organisasi OSIS. OSIS, ya betul. Dulu aku inget banget kalau semisal hari ini ngomongin masalah belajar organisasi pertama kali di SMP Lab UM ini. Gitu. Karena dulu akhirnya aku diajarin nih sama guru-guru di sini gimana sih caranya ngelola organisasi yang baik, gimana sih caranya akhirnya kita bikin program kerja, gimana sih cara kita akhirnya ngelola anggaran. Justru kita belajar dulu di sini di rumah ini di Arsimbo ini
kayak gitu. Dan memang akhirnya hari ini setelah aku lihat waktu aku pertama kali masuk organisasi di SMP gitu kan, aku akhirnya bisa tahu gimana caranya akhirnya kita itu bisa berpengaruh bukan hanya kepada satu orang, tapi kita bisa pengaruh kepada berbagai macam orang yang mungkin itu berbeda atau bahkan itu mungkin sama gitu dari berbagai macam latar belakang. Dan itu akhirnya tuh menurutku jadi salah satu tantangannya tersendiri gitu, karena secara tidak langsung ya aku tuh suka banget kalau semisal hari ini aku bisa ngasih sesuatu bukan hanya kepada satu perseorangan aja, tapi bisa berdampak ke berbagai macam orang kayak gitu. Betul. Dan itu sih yang emang sekiranya hari ini menurutku paling valuable-nya dan paling berkesan sih buat aku kayak gitu. Oke, jadi memang menyenangkan ya Kak, ikut organisasi ini lumayan menyenangkan. Tadi katanya Kak Mazai itu waktu SMP kan ikut organisasi ya, itu ikut OSIS dan berperan sebagai ketua OSIS nih. Alhamdulillah gitu, nggak sengaja kepilih tuh. Oh nggak sengaja kepilih, tapi emang ada potensi loh Kak, seperti ini memang bagus banget potensinya Kakak. Nah Thank you, untuk thank you. di SMP ini jadi ketua OSIS, lalu organisasi yang sekarang Kakak ikuti di BEM itu, peran Kakak dan jabatannya sebagai apa sih? Oke, tadi aku udah sebutin sebenarnya kalau jabatanku hari ini adalah Menteri Koordinator Diplomasi Jaringan Organisasi MUB. Gitu. Nah, fungsinya adalah kita mengelola di bawah, kita mengelola 3 kementerian di bawah kita. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kominfo. Di mana di setiap kementerian itu punya tugasnya masing-masing, kayak gitu. Tapi memang fungsi utamaku sebenarnya di sana adalah untuk ada controlling, dan kita akhirnya membuka akses jaringan kepada seluruh BEM se-Indonesia. Agar akhirnya hari ini kita bisa kolaborasi dalam kerja, kita bisa bikin gerakan untuk akhirnya mengkritisi pemerintah misalnya, atau bahkan kita hari ini membuat satu kolaborasi tentang ranah-ranah pengabdian pun juga bisa. Jadi intinya hari ini di Kemenkoanku, kita bilangnya Kemenkoan, itu adalah kita membuka upaya agar akhirnya Brawijaya itu semakin dikenal di mata publik, bukan hanya di Kota Malang tapi se-Indonesia. Kayak gitu sebenarnya. Hebat sekali ya teman-teman. Gitu-gitu susah nggak sih Kak mengerjakan semua tugas seperti itu? Susah banget. Susah banget ya? Susah Iya, banget. saya aja dengerin tadi langsung, oh my god. Kalau susah banget, tapi kan memang ada yang namanya proses. Gitu Iya kan. benar. Dulu waktu zaman maba masuk organisasi itu bukan langsung yang kayak eksekutif kayak gitu, bukan yang langsung di tingkatan univ. Dulu aku prosesnya dari tingkatan jurusan kayak Oh gitu kan. gitu. Dari tingkatan yang paling kecil, habis itu naik lagi sampai dengan akhirnya di tingkatan univ kayak gitu. Makanya sebenarnya karir untuk akhirnya berorganisasi di kampus lumayan panjang sih sebenarnya gitu, bukan yang emang sekiranya cepet banget. Hampir sekitar 4 tahun kurang lebih baru akhirnya bisa menyentuh ranah itu. Oh, jadi memang kita semua butuh proses ya Kak. Banget. Tidak semudah itu buat jadi apa? Dapat peran yang tinggi ya. Betul. Coba deh kalau misalnya ini anak-anak OSIS di SMP Lab kayak gitu, misalnya mereka mau bikin program kerja atau nggak mereka bikin kegiatan, kan nggak mungkin langsung Iya. eksekusi dalam satu waktu yang sama. Betul, kita perlu diskusi juga ya Kak sama teman-teman yang lain, perlu bekerja sama, apalagi harus nyari teman yang sefrekuensi nih biar kita bisa kerjasama yang lebih top gila. Betul banget. Oke, di sini Kakak ikut organisasi, kan tadi ada motivasinya tuh. Ah. Nah, pasti kita dapat benefit dong, dapat manfaat. Nah, pasti kita akan melatih skill-skill kita. Untuk pengalaman Kakak sendiri, skill apa sih yang telah Kakak kembangkan saat mengikuti organisasi? Oke, sebenarnya paling simpel adalah menurutku hari ini bisa lebih jauh disiplin dan akhirnya aku bisa belajar komunikasi kayak gini. Itu menurutku semuanya itu karena organisasi gitu. Kalau semisal hari ini aku nggak ikut organisasi waktu aku zaman mahasiswa baru, aku juga ngerasa kayaknya nggak mungkin juga aku hari ini bisa ngomong sama kamu hari ini. Betul. Karena hari ini kita diundang juga ngomongin masalah organisasi. Iya, betul. Kayak gitu kan. Dan akhirnya skill set itu yang menurutku itu sangat menunjang banget. Dan kalau semisal hari ini kalian sadar kayak gitu kan, nanti deh kalau semisal anak-anak yang sudah ikut organisasi, apalagi kalau semisal kita ngomongin Kota Malang gitu kan, masih minim anak-anak muda tingkatan SMP ataupun SMA yang udah ikut organisasi di luar sekolah. Iya, betul banget Kak itu. Sedangkan waktu aku masuk ke Brawijaya, itu aku dihadapkan dengan anak-anak dari luar Malang, rata-rata Jabodetabek, yang dari SMP-nya itu udah ikut organisasi kepemimpinan di luar sekolahnya. Sudah terlatih berarti ya Terlatih Kak. banget. Jadi waktu aku masuk dan aku ngobrol tuh aku ngerasa kayak, wah keren banget ini anak kok bisa kayak gini. Nah, itulah yang akhirnya sebenarnya motivasi awalnya. Dan akhirnya di situ akhirnya aku belajar lebih dalam lagi nih. Emang ngapain sih mereka di organisasi? Oh, ternyata waktu aku simpulkan organisasi ini mengajarkan skill set di luar dari kebiasaan kita. Ngomongin masalah komunikasi, ngomongin masalah disiplin. Hal-hal itu sih yang emang sekiranya jadi pembelajaran utama buat aku hari ini.
Bahkan kalau misal ngomong, kayaknya nggak mungkin deh satu hari itu nggak keluar rumah. Pasti keluar rumah. Karena emang sekiranya akan ada selalu ada aktivitas deh. Iya, karena sudah terbiasa ya Kak. Iya. Kan rasanya tuh kayak kalau di rumah aja tuh ngerasa, aduh ada yang kurang gitu. Nggak ngobrol sama orang tuh kayak ada yang kurang gitu kan, karena udah terbiasa. Oh, Oke, bener. jadi banyak banget benefit yang kita dapet ya Kak. Untuk tadi skill, sekarang kita bicarakan tentang pengaruh nih. Berarti ini organisasi lumayan berpengaruh dong di kehidupan Kakak sendiri. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Oke, pengaruh apa aja yang Kakak rasakan saat mengikuti organisasi? Salah satunya hari ini aku lagi bangun platform juga, platform media dan juga platform komunitas untuk anak-anak muda Kota Malang. Jadi nanti kalau misal kamu udah SMA, kamu udah mau masuk kuliah, gabung ke organisasi siap, siap. komunitasku. Namanya Malang Meroda. Di mana Malang Meroda ini kita fokuskan untuk ngebangun jejaring anak-anak muda di Kota Malang agar jauh lebih partisipatif. Untuk ranah apa? Untuk ranah pendidikan dan juga pembangunan. Nah, di awal aku akhirnya bisa membentuk platform ini, itu juga bekalnya dari organisasi. Dan akhirnya aku bisa menjalankan platform dan media dan komunitas ini, itu juga karena bekal organisasi. Karena semua jejaring yang aku gunakan itu berawal dari organisasi. Aku bisa bikin talk show, aku bisa bikin materi, aku bisa ngomongin masalah pendidikan, ngomongin pembangunan, itu semua bekal-bekal dari organisasi. Memang sih, hari ini ngomongin organisasi itu capek, kayak gitu kan. Kegiatannya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi sebenarnya hari ini aku selalu percaya sih organisasi itu pasti bisa ngasih value. Tapi yang perlu diingat organisasi itu benar mati sebenarnya. Jadi kita lihat orangnya nih. Kalau sebenarnya orangnya punya value, aku yakin mau Dia pasti bisa. iya, mau dia hari ini posisinya kepala, leher, atau dia hari ini posisinya itu nggak menguntungkan untuk dia. Tapi kalau misalnya orang itu punya value, pasti organisasi itu akan baik. Betul, ya hebat banget loh Kak Maza itu bener-bener kepikiran sampai untuk apa ya, membuat semua orang agar ikut produktif seperti itu ya Kak. Sampai kepikiran kayak gitu loh, bikin komunitas juga, itu hebat banget. Lalu tantangan, pasti tantangannya banyak ya Kak, tantangannya banyak. Banyak banget. Banyak adaptasi juga pasti. Boleh dong dikasih pengalamannya nih, beberapa tantangan dan solusi yang Kakak ambil. Oke, kalau pengennya tantangan dalam ranah apa dulu nih? Waduh. Saya. Apanya, apa ya? Mungkin dalam mengatur anggota seperti itu, tantangannya apa aja sih? Lalu solusinya gimana? Kayak gitu. Aku punya studi case menarik. Hari ini tuh aku melihatnya kayak banyak anak-anak organisasi. Mungkin karena kita Gen Z ya. Kita hari ini udah terinfiltrasi sama media itu udah terlalu banyak. Betul. Akhirnya tuh banyak anak-anak tuh yang FOMO, banyak anak-anak tuh yang dikit-dikit tuh mental health kayak gitu kan. Iya, Ya kita betul. tuh ada bener loh. Bahkan dulu aku punya teman satu organisasi yang benar-benar dia keluar dari organisasinya karena mempunyai penyakit Karena nggak kuat karena gitu kan. dan sebagainya. Dan hal-hal itu yang akhirnya aku pelajari. Kalau semisal kita ngomongin organisasi, kita nggak bisa ternyata kalau semisal kita terlalu fokus sama yang namanya itu program kerjanya atau eksekusi hasilnya, kayak gitu kan. Kita harus fokus nih sama yang namanya bagaimana value organisasi ini bisa kita spread, bisa kita sebarkan seluas-luasnya. Karena hari ini kalau semisal kita ngelihat dengan karakteristik anak-anak muda yang hari itu gampang kena mental, Iya, gampang FOMO, habis itu nggak kuat dengan tekanan, akhirnya tuh menemukan organisasi yang jelek juga. Iya, Organisasi betul. nggak akan produktif, menurutku kayak gitu. Nah makanya hari ini apa yang selalu dilakukan dalam suatu organisasi dan oleh seorang pemimpin yang baik, mereka pasti akan men-challenge untuk akhirnya anak-anaknya ini sejak awal itu mampu untuk mencapai value yang memang sekiranya itu mereka inginkan. Value kita sebarkan, value yang mereka inginkan kita pakai untuk akhirnya kita coba rumuskan nih apa yang memang sekiranya itu bagus untuk anak-anak itu, kayak gitu sebenarnya. berarti memang kita juga melatih skill kepemimpinan ya Kak ya. Itu yang paling kerasa sih, itu yang paling kerasa. Bagian tantangannya paling kerasa di situ. Karena kalau semisal kita hari ini di organisasi tapi kita nggak bisa mimpin ya Susah juga. susah juga. Iya betul. Ibarat kata kayak nothing tulus aja kita ikutnya gitu kan. Iya, kayak ya udah ikut aja gitu Iya, kan. nggak bakal dapat apa-apa. Betul, gak bakal dapat pelajaran apa-apa dong. Nah, Kak Mazai kan tadi menceritakan tantangannya. Aku penasaran nih Kak, Kakak kan pasti pernah memimpin anggota-anggota Kakak. Pernah gak sih Kak, kalian itu ada apa ya, kayak kesalahpahaman, terus kesalahpahaman dalam komunikasi, sempat miskomunikasi gitu, pernah? Pernah. Pernah banget. Dan solusinya gimana tuh Kak, kalau emang udah diem-dieman sama anggota? Nah, makanya hari ini apa yang tadi barusan aku sampaikan itu akhirnya tuh nge-challenge kita untuk bisa melakukan pendekatan yang mungkin ya di luar dari pendekatan-pendekatan organisasi kayak gitu. Pendekatan-pendekatan yang emang jauh lebih kekeluargaan, pendekatan-pendekatan yang emang sekiranya hari ini jauh lebih humanis ke orang-orang. Nah, itu yang harus kita lakukan juga.
Makanya aku selalu percaya bahwasannya organisasi yang baik itu akan terlihat dalam 3 bulan pertama. Oh iya bener. Contoh, kamu hari ini nanti punya pemimpin yang baru di OSIS kamu di SMP Lab. Coba kamu lihat 3 bulan pertama. Kalau misal 3 bulan pertamanya dia capable dan dia emang sekali maksimal, pasti 4 bulan, 5 bulan seterusnya itu akan bagus banget. Tapi kalau 3 bulan pertamanya itu emang sudah Sudah terlihat tidak. tidak baik, ya maka secara otomatis ke depannya juga akan susah. Iya Nah, betul. maka dari itu hari ini kuncinya itu adalah awal periode kepengurusan. Ketika awal kita sudah memimpin, maka maksimalkan kesempatan itu dan perbaiki selama 3 bulan ke depannya dan membuktikan bahwasannya memang kamu pemimpin yang layak. Nah, ketika memang akhirnya hari ini ada miskomunikasi, ketika memang akhirnya hari ini ada permasalahan dalam satu organisasi, jangan anggap itu remeh. Walaupun itu permasalahan kecil, segera selesaikan dan segera tuntaskan. Dan jangan lupa, dalam satu organisasi kita harus belajar profesional juga. Agar akhirnya hari ini orang-orang yang ada di bekerja dengan kita di sekeliling kita tidak merasa untuk akhirnya mereka itu ada di bawahan kita. Jadi mereka akan merasa egaliter, mereka akan merasa hari ini dihargain, mereka akan merasa nyaman. Karena memang sebenarnya aku sepakat kalau misalnya memang lidah itu lebih tajam daripada pedang. Betul. Karena banyak banget yang emang sekali hari itu keluar dari organisasi karena rasa bapernya dia, Mm-mm. pemimpinnya dia yang memang secara menyampaikan itu salah. Kayak gitu sebenarnya. Oke, dan itu menguras tenaga banget ya Kak sebenarnya. Nah, itu pinter-pinter kita tuh. Makanya hari ini ada yang namanya tuh tips, yaitu time blocking. Time blocking Apa tuh adalah Kak? kita hari ini harus untuk akhirnya menentukan jadwal-jadwal kegiatan organisasi kita di hari-hari tertentu. Jangan sampai, contoh, kita ada rapat rutin setiap hari Selasa, tiba-tiba minggu depan dirubah lagi hari Rabu, minggu depan lagi dirubah lagi hari Kamis. Maka tentukan aktivitas-aktivitas organisasi kalian yang memang sifatnya wajib, itu di satu waktu yang sama, di satu hari yang sama. Agar akhirnya hari ini kalian tidak keteteran juga. Iya, Kayak berarti harus gitu sih. difikskan gitu Kak. Betul. Nah itu kan perlu time management yang baik nih. Mm-mm. Nah tadi Kak Mazai juga bilang Kak Mazai ini tiap hari pasti ada aja keluar dari rumah, ketemu organisasi, kuliah, ini itu. Gimana sih time manajemennya Kak Mazai untuk menyeimbangkan waktu Kak Mazai antara organisasi, kehidupan pribadi Kak Mazai, sama sekolahnya Kakak? Kan sekarang Kakak masih kuliah kan? Nah itu gimana sih caranya biar seimbang gitu loh? Oke, kalau misal aku sih, aku ngerasain apa yang tadi aku sampaikan ya, Iya. time blocking itu. Aku yang paling simpel adalah, intinya weekend tuh jangan sampai diganggu deh, gitu. Iya bener-bener. Weekend itu udah jadi waktuku pribadi untuk akhirnya aku Me ngelakuin time. apapun, kayak gitu. Mau bisa me time, mau jalan-jalan, mau aku hari ini coffee hopping atau dan lain sebagainya, itu intinya ada di hari weekend. Nah, di hari Senin sampai dengan hari Jumat itu adalah waktuku untuk akhirnya tuh ngebangun jejaringku, baik itu jejaring organisasi ataupun jejaring di luar dari organisasi, kayak gitu. Nah, maka dari itu dengan akhirnya hari ini banyak banget ya apa yang harus dikelola dalam satu organisasi, aku tentukan tuh waktu-waktu yang memang sekiranya khusus untuk akhirnya hari ini aku ngomongin masalah organisasiku yang ada di Brawijaya, itu EM. Dan ada sendiri nih waktu-waktu khususku yang memang sekiranya itu ngomongin masalah komunitas dan mediaku, itu Malam Meroda, kayak gitu. Oke, begitu ya. Jadi memang organisasi ini sebenarnya tidak mengganggu waktu kita asal kita bisa ngatur dengan baik ya Kak. Betul. Karena sekarang kan banyak tuh yang memperdebatkan masalah ikut organisasi kayak, aduh organisasi itu pasti bakal ganggu waktu banget. Padahal sebenarnya enggak, asal kita bisa ngatur gitu kan. Betul. Apa? Nah, Oke. makanya menurutku hari ini sih paling simpel adalah kalian silakan berorganisasi tapi juga jangan berlebihan. Iya betul. Kayak gitu. Berlebihan dalam organisasi pun itu nggak baik. Kayak gitu kan. Silakan ambil ilmu secukupnya, manfaatkan wadah organisasi kalian untuk akhirnya kalian tuh belajar semaksimal mungkin. Jadi ketika memang akhirnya hari ini kalian ngelihat ada teman kalian berproses lebih lanjut dalam satu organisasi yang lebih besar, mungkin seperti itu, ya nggak apa-apa. Kalian hari ini mungkin nggak usah ngerasa FOMO, kalian nggak usah ngerasa minder, tapi minimal kalian bisa maksimalkan dulu nih organisasi yang hari ini kalian miliki. Kayak Iya, gitu. jadi memang setidaknya kalian itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Betul. Sepakat aku. Oke, organisasi itu banyak banget ya Kak sebenarnya manfaatnya, dan Banyak itu banget. pengalaman yang benar-benar dibutuhkan, apalagi dalam skill kepemimpinan ya, terutama saat nanti kita kerja itu bakal banyak banget sih kayak kegiatan-kegiatan memimpin kayak gitu. Nah, makanya hari ini coba deh, nanti kamu ajak teman-temanmu yang di SMP gitu kan, mulai coba ikut aktivitas komunitas atau aktivitas organisasi di luar dari sekolah juga. Iya betul. Itu penting sih, karena tuh banyak loh sebenarnya yang emang sekiranya hari ini tuh aktivitasnya tuh nggak terlalu padat juga. Paling dalam satu bulan cuma 2 kali kegiatan, Iya betul-betul. 2 kali kegiatan gitu. Dan coba rasain dan rasakan sih perbedaannya apa. Iya, karena memang ikut organisasi ini
apalagi yang di luar sekolah, bisa nambah networking kita teman-teman, bisa nambah relasi dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang juga mau sharing ilmu dengan kita. Betul. Jadi kita juga bisa dapat banyak ilmu, dapat teman banyak, dapat kegiatan yang seru, dan pastinya pengalaman yang tak terlupakan untuk hari tua ya kak. Betul. Nah kakak, untuk networking di sini kita ngebahas networking. Oke. Itu berarti kan lumayan berpengaruh, Sangat-sangat berpengaruh. sangat-sangat berpengaruh. Nah untuk kakak sendiri gimana sih networkingnya kakak? Maksudnya itu mungkin perubahan yang kakak rasakan, mungkin apa ya, pandangan dalam networking yang awalnya kakak itu agak ragu, sekarang udah enggak gitu, gimana? Oke, aku hari ini kalau misal ngomongin networking, yang paling penting menurutku adalah personal branding sebenarnya. Oh iya bener. Sebelum kita ngomongin networking adalah personal branding. Perbaiki personal brandingmu, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah ragu, kamu nggak usah malu. Dan intinya apapun aktivitas dan kegiatanmu silahkan untuk akhirnya kamu tampilkan ke publik. Kayak gitu kan. Nah, dengan akhirnya kamu memperbaiki personal branding, orang akhirnya itu meningkatkan validitas orang-orang untuk akhirnya percaya dengan kalian. Iya betul Kayak gitu kan. betul. Semakin bagus brandingnya, maka orang akan semakin percaya. Nah, maka dari itu hari ini kalau misal ngomongin organisasi ya pasti akan sangat membantu. Kayak gitu kan. Apalagi hari ini tingkatannya udah di tingkatan universitas kayak gitu. Iya betul Tingkatannya sekali. semakin lebih luas dan itu akhirnya akan membuka jalan itu semakin luas. Tapi hari ini ngomongin networking adalah ngomongin trust, ngomongin kepercayaan. Ketika personal brandingnya bagus, tapi hari ini dia ngomongnya nggak bagus ataupun public speakingnya nggak bagus, ya orang juga nggak akan percaya. Kayak gitu kan. Nah, maka hari ini sebelum akhirnya kita mencapai ranah networking, perbaiki dulu nih skill set yang emang sekiranya itu menunjang hal itu. Mulai dari personal branding, public speaking, habis itu ngomongin disiplin, dan ngomongin trust dan juga rasa komitmen kita nih. Untuk akhirnya bekerja sama itu juga penting menurutku. Iya, jadi memang harus bangun personal branding dulu nih Betul. teman-teman. Kita harus ngeset diri kita dulu agar kita tuh bisa bisa sejajar sama mereka semua, dan kita tuh nggak perlu ngerasa minder ya kak. Nggak perlu merasa minder. Iya, karena kita semua tuh punya potensi yang berbeda-beda. Kita semua tuh bukan level ya, tapi kita memang punya keunikan dan ciri khas masing-masing. Apalagi dalam potensi. Betul Oke banget. nih. Kan organisasi yang aku dengar dari kakak nih kayaknya, waduh, kok kayaknya agak ribet gitu ya kak. Terutama kan karena kami juga masih dalam SMP, kakak Iya, ke iya. universitas. Nah, apa sih kakak kok bisa sih bertahan dalam organisasi itu? Beneran kayak termotivasi banget, aku tuh bisa, dan aku tuh ingin bertahan dan mempertahankan organisasi aku. Apa sih yang Oke. bikin kakak seperti itu? Nah, sebenarnya hari ini kalau misal kita ngomongin kenapa sih kok aku sendiri tuh mau bertahan kayak gitu. Iya. Sebenarnya simpel aja hari ini. Karena aku masih ngerasa diriku ini kurang juga dalam segi networkingnya, dalam segi hal untuk akhirnya berjejaring dan juga berorganisasinya. Makanya hari ini aku juga pingin untuk akhirnya nambah lagi nih keilmuan ataupun pengalaman yang mungkin hari ini nggak semua orang tuh rasakan. Iya, betul Nah, banget. ketika akhirnya aku udah bisa dapet itu, aku udah bisa dapet pengalaman networking. Nah, tinggal aku akhirnya bisa memberi manfaat nih untuk orang-orang yang sekiranya butuh ataupun orang-orang yang sekiranya itu minta tolong ke aku. Kayak gitu aja, hal sesimpel itu yang emang sekiranya hari itu bikin aku bertahan. Dan di sisi lain sebenarnya juga kita ngomongin organisasi, kita akan ngomongin aktivitas. Ketika emang akhirnya hari ini aku dari mahasiswa, dari SMP bahkan udah biasa berorganisasi, kemudian stop untuk berorganisasi, kita malah justru bingung kan kayak Iya, gitu. karena udah terbiasa gitu kan. Jadi kita- kayak nggak enak gitu. Makanya akhirnya hari ini ya sudah, aku ambil posisi organisasi yang mungkin tidak terlalu mengganggu bagian akademikku, Oke, sehingga sip. akhirnya akademikku juga bisa tuntas. Kayak Iya, gitu. oke. Mungkin kakak punya saran ini buat teman-teman, karena sekarang kita juga masuk masa-masa Penerimaan ya. penerimaan OSIS. Oh, Iya iya. nih, OSIS baru nih buat adik-adik kelas 7 dan kelas 8 yang mau masuk OSIS. Mungkin bisa didengerin nih saran-saran dari Kak Mazai tentang gimana sih yang perlu dilakukan saat kalian berorganisasi, atau apa sih hal penting yang perlu diperhatikan seperti itu. Oke, hari ini kalau semisal buat anak-anak OSIS nih ya, gitu. Menurutku hari ini yang paling penting adalah kalian harus belajar dan kalian harus siap kalau semisal hari ini kalian tuh didaulat menjadi pemimpin. Anak-anak OSIS tuh anak-anak terpilih menurutku. Betul-betul Kak. Kenapa sih kalau mereka itu terpilih? Karena mereka akhirnya tuh harus berani merelakan dirinya, bukan hanya dimiliki oleh temannya, tapi akan dimiliki oleh seluruh elemen yang ada di SMP Lab UM ini. Kayak gitu kan. Dan hari ini aktivitas mereka tuh pasti akan banyak banget untuk kalian terbuang. Iya betul. Ya kan? Iya pasti. Dan hal itu yang hari ini tuh harus kalian siapkan, dan hari ini tuh harus kalian untuk manfaatkan bahwasannya jangan sampai kalian ikut OSIS cuma dapet capeknya doang.
silahkan buka jejaring OSIS kalian dan bekerja sama dengan pihak manapun dan jangan ragu kayak gitu. Aku yakin kalau misal anak-anak SMP apalagi OSISnya udah bagus dan mereka berani ngebuka jejaring, pasti orang tuh akan ngeliatnya tuh apresiatif. Anak sekelas SMP aja udah bisa kayak gini ya, Iya, kayak gitu betul kan. banget. Dan itu sih yang hari ini menurutku tuh paling penting untuk akhirnya di dalam tataran OSIS mungkin ya. Silahkan buka jejaring sebanyak-banyaknya deh. Silahkan untuk ajak kerjasama sebanyak-banyaknya gitu. Mau itu anak SMA, mau anak SMP lain dan lain sebagainya, silahkan intinya. Dan bikinkan kegiatan-kegiatan yang memang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman yang ada di SMP Lab UM. Iya, Gitu. karena organisasi ini tadi udah penting banget, banyak manfaat untuk kita dan pastinya kita juga bisa dong nyembarin manfaat lebih luas Betul. untuk orang-orang lain nih. Betul. Oke, Kayak gitu. aku penasaran dikit nih Kak Boleh, tentang apa? organisasi Kakak di SMP LBM kan. Dulu Kakak masuk OSIS beneran memang dengan apa ya, rasa ingin Kakak atau mungkin ada faktor lain mungkin dari orang tua atau teman-teman yang nyuruh atau guru-guru gitu? Dulu, ini aku agak-agak recall memoriku ya. Iya, nggak apa-apa, Maaf Kak. kalau misalnya agak-agak lupa nih. Dulu sih seingatku aku waktu masuk OSIS itu karena aku dulu tuh aktif di basket juga kan. Oh gitu. Akhirnya hari ini selama aku basket, aku kenal sama orang-orang pramuka juga yang ada di Arsimbo sini, yang ada di Lab UM. Dan aku ngeliat mereka juga bikin kegiatannya tuh asik, ya kan. Mereka hari ini tuh maksudnya banyak yang emang sekiranya itu berkomunikasi dengan guru, banyak bekerja sama juga dengan guru. Dan aku ngerasa waktu itu banyak diskusi juga sama teman-temanku. Dulu aku punya wakil namanya Jihan, kayak gitu kan. Dia yang emang sekiranya itu jadi partner diskusiku, kayak gitu kan. Selama akhirnya aku berorganisasi, ya dia yang menemaniku, kayak gitu. Dan jadi salah satu penunjangnya kenapa akhirnya aku masuk OSIS, karena pada saat itu aku ngelihat kalau semisal teman-temanku itu masih banyak banget yang mana masih belum ada kegiatan-kegiatan yang produktif. Makanya waktu itu aku masuk di OSIS bareng sama Jihan juga. Aku ngebuat banyak kegiatan yang emang sekiranya ngebantu anak-anak untuk akhirnya jauh lebih produktif lagi. Misal kayak kegiatan talk show kecil-kecilan, kayak gitu kan. Atau kegiatan diskusi, atau kita ketemu bareng sama anak-anak. Akhirnya ada kesan untuk merangkul dan juga mencerdaskan. Oke, Kayak benar. gitu. Jadi banyak banget ya ternyata kegiatan-kegiatan yang dan pengalaman yang sudah Kak Mazai ambil dan itu tuh beneran berpengaruh banget ya Kak ternyata. Ya itu modal awalku sih yang akhirnya hari ini bisa sampai di titik ini sebenarnya menurutku. Oke, Jadi terima iya. kasih lah ya Lab. Iya. Gitu. Dengan senang hati kami mengundang di sini juga biar lebih ngerti nih apa sih organisasi itu buat apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk Kakak sendiri di kuliah ini kan tadi Kakak kan sudah ada pengalaman-pengalaman tuh kayak dari SMP sudah berorganisasi, di kuliah juga sudah ada. Nah, gimana sih Kak buat anak-anak yang mungkin ada motivasi atau saran buat anak-anak yang masih minder buat ikut organisasi, apalagi mungkin mereka untuk sekarang belum pengen ikut tapi nanti di SMA atau di kuliah pengen ikut gitu loh. Itu masih bisa nggak sih Kak sebenarnya? Masih bisa banget menurutku hari ini. Apalagi kamu umur berapa ya? Saya umur 14. Jaraknya 10 tahun, hampir 10 tahun jaraknya. Gak apa-apa deh. Maksudnya waktu kalian masih panjang banget, kayak gitu loh. Kalian gak usah takut. Kalian hari ini itu masih banyak waktu untuk akhirnya itu trial and error gitu loh. Jangan takut gagal, jangan takut untuk akhirnya hari ini kalian ngerasa capek sendirian atau kayak gimana. Karena sebenarnya hari ini menurutku anak-anak muda itu lebih banyak tuh kecanduan sama hasilnya. Iya benar. Tapi sangat-sangat alergi dengan prosesnya. Kayak gitu. Orang hari ini ngelihat, wah gila ya kok dia bisa cepat kaya, wah gila ya kok dia bisa cepat jadi orang gede gitu kan. Mereka cuma lihat hasilnya doang, tapi mereka nggak tahu tuh sebenarnya prosesnya tuh kayak gimana, Perjuangan mereka. perjuangannya tuh kayak gimana. Nah maka dari itu hari ini menurutku adalah untuk anak-anak muda ya seluruhnya yang ada di SMP Lab ataupun yang ada di Kota Malang, jangan kaget kalau misalnya hari ini kalian alergi dengan organisasi, akhirnya kalian akan jadi orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi yang paling penting adalah untuk seluruh anak muda yang ada hari ini, kalian tuh jangan pernah untuk akhirnya hanya kecanduan dengan hasilnya, tapi alergi dengan prosesnya. Betul, Kayak karena gitu nggak ada yang instan ya teman-teman. Mie instan aja kita harus masak dulu tuh, Iya. nggak bisa langsung jadi ya. Nah, terima kasih banget loh Kak sudah mau meluangkan waktu sharing dengan kami Iya, dan sama-sama. pastinya sangat bermanfaat nih pesan-pesannya bahwa Oke. memang semuanya itu kita ambil kesimpulan ya. Kalau memang semuanya itu perlu proses dan pasti nggak semudah itu. Kita lihat aja nih contohnya Kak Mazai yang juga dari dulu tuh
kebantang-banting sama masalah dan sekarang tuh dia ternyata bisa loh teman-teman. Dia tuh beneran hebat, peduli sama lingkungannya, dia berani bangun komunitas dan pastinya bakal bermanfaat banget buat orang-orang sekitar. Semoga nanti makin sukses ya Kak. Terima kasih banyak ya. Semoga kamu nanti sampai jenjang kuliah juga ya. Oke, siap. Harus Terima kasih lah Kak. berorganisasi, kayak gitu. Terima kasih banyak ya Kak. Sekali lagi Oke. terima kasih karena sudah mau berbagi dengan kita, sharing-sharing. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolkan sampai ini, dan ambil pesan yang telah Kak Mazai sampaikan. Mungkin buat kalian juga yang ingin masuk organisasi nanti di OSIS, apalagi kelas 7 sama kelas 8, boleh nih ditonton videonya sampai akhir ya. Oke, gitu aja. Terima Oke. kasih ya Kak Mazai. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di On Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. Boleh deh Kak jargon dulu nih. Oke, boleh. Oke, tahu kan? Bentar. SMPLUM jargonnya nih. Bentar, Vika jadi lupa ya. Apa boleh kasih tahu? Jadi kalau saya bilang SMPLUM, kita jargon bareng beraksi. Beraksi. Baru ya kayaknya ya. Baru, iya baru. Baru ya. Heeh. Kalau dulu aku Arsimbo deh. Iya benar, dulu saya juga sempet waktu kelas 7 sebelum diubah masih Arsimbo. Oh, sekarang beraksi gitu. Sekarang beraksi. Ada sih Kak kepanjangannya tapi saya lupa. Kepanjangannya beraksi itu ada. Oke, kita mulai dulu jargonnya sebelum penutupan nih Kak. Teriak beraksi ya. Iya, oke. Oke. SMPLUM beraksi. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam. Mazai.